dalam satu platform lumayan ya. Dalam waktu satu kali promo cuma promo doang, satu promo doang dapat 13,5 juta ya. Jadi emang kalau kita punya udah paham ilmunya, paham ilmu launchingnya, ilmu promosinya itu jadi gampang. Tentu semuanya atas izin Allah ya. Haza yang fadlu Rabbi. Saya cuma polain aja. Oke, tanpa panjang lebar lagi, selama Anda nyimak saya, Anda silakan catat kalau mau mencatat, screenshot kalau mau screenshot, ya. Bikin resume boleh juga silahkan. Tapi yang pasti ini rekaman tidak dibagikan. Walaupun ini direkam, by the way teman-teman, rekam nggak sih? Rekam aja lah, gak apa-apa ya. Pokoknya tidak dibagikan. Jadi nanti biasanya di ujung tuh suka ada yang nanya, Bang Dewa itu rekamannya bagi dong, saya telat masuk. Salah siapa telat ya. Pokoknya simak baik-baik, catat yang perlu dicatat, screenshot yang perlu di screenshot. Apa yang akan kita pelajari malam ini selama 1 jam sampai 1,5 jam ke depan? Ada 3, catat. 1, tentang mindset launching. Kenapa saya bahas mulai dari mindset? Nih, ya tuh. Baca teman-teman? Kebaca nggak? Coba tulis di kolom chat ini apa quote-nya, quote Dewa Eka Prayoga. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Coba ketik ulang di kolom chat supaya Anda ingat. Nih baju saya nih, nyo kan. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Jadi saya perlu ngebahas dulu mindsetnya. Itu nomor 1. Kedua, apa yang kedua yang akan kita bahas di malam ini? Tentang konsepnya. Bagaimana konsep launching itu? Mungkin ada beberapa di antara Anda yang belum paham. Ya, by the way, ilmu launching ini sendiri teman-teman di Indonesia itu cukup jarang ada yang bahas. Kenapa? Mungkin bisa jadi mereka itu menjadi secret ingredients mereka pada saat bikin produk gitu ya. Kedua adalah mungkin memang tidak komprehensif pemahamannya sehingga tidak bisa dibagikan ke teman-teman. Izin Allah saya salah satu hikmah saya main diversifikasi bisnis tuh banyak studi kasus akhirnya. Ketemu properti, saya pernah jualan properti dalam sehari tembus 195 unit gitu kan. Alhamdulillah laku gitu ya. Jualan produk digital laku ya, jualan fisik buku laku. Buku rekor saya tuh penjualannya adalah 20.000 5 eksemplar, 20.000 5 eksemplar dalam waktu 2 minggu. Ya, nah, itu gitu-gitu ya. Nah ini ya, jadi pertama mindsetnya, kedua konsepnya, ketiga adalah frameworknya. Framework itu adalah cara berpikir Anda nanti strateginya mau kayak gimana gitu meluncing produk itu. Sudah nggak sabar teman-teman untuk nyimak cerita dari saya, sharing dari saya? Sudah nggak sabar? Siap, siap mulai, siap mencatat, siap nyimak, komen siap kalau sudah siap. Ngopi dulu, saya sambil ngopi ya. Oke, siap ya, bismillah. Saya akan masuk ke slide teman-teman. Slide-nya ini sekali lagi, Anda boleh halal, Anda mau screenshot silahkan ya. Kalau mau screenshot silahkan, mau foto boleh gitu ya. Tapi tidak dibagikan sekali lagi ya. Jangan komen nanti di tengah jalan gitu ya, Kang, minta slide-nya dong. Ya. Kang, minta rekamannya dong. Nah ini ya. Oke, judulnya adalah Product Launch Dynamite. Jadi saya menggunakan slide workshop saya dibagikan malam ini secara cuma-cuma materinya kepada Anda. Bayangkan ini workshop settingannya adalah 2 hari, 8 sesi. Teman-teman. Sekali lagi, 2 hari, 8 sesi. Hari pertama 4 sesi, hari kedua 4 sesi. Ya. Hari pertama tentu ngomongin soal tentang sama, mindset, konsep, framework gitu ya. Hari kedua banyak ngebahas tentang strategi, teknis, dan juga kita akan banyak simulasi board game. Nah, cuman ini bukan workshop. Malam ini kita bukan workshop. Malam ini kita webinar. Artinya, dalam webinar tugasnya adalah cuman sekedar transfer of knowledge, transfer of ilmu doang, ya, pengalaman saya. Ya. Bisa jadi ada di antara Anda yang nanti tuh bisa melakukan eksekusinya di lapangan secara baik. Bisa jadi memang ada yang butuh didampingi. Kang, saya udah paham nih, cuman kayaknya untuk eksekusinya butuh didampingi. Ada salah satu klien saya di Indramayu gitu ya. Pada saat dia ikutan program saya, akhirnya dia memutuskan untuk didampingi gitu ya. Puyeng udahlah bayar Kang Dewa aja, Kang bantu dong dampingi. Saya setiap bulan ke tempatnya ya. Sampai akhirnya kita dampingi pada saat proses launching produknya, bahkan setiap ada bikin launching buku gitu ya, kita juga bantu dampingi arahannya seperti apa gitu ya. Nah, itu ada proses pendampingannya gitu. Nah, nanti teman-teman, kalau Anda offline kejauhan bareng saya dan harganya kemahalan gitu ya, nanti Anda bisa ikut yang online-nya, versi online-nya. Nanti di akhir saya akan sampaikan. Oke, teman-teman, buat yang belum kenal, nama saya Eka Prayoga ya. Mungkin teman-teman sudah banyak ngikutin. Saya banyak sharing di berbagai macam platform ya. Di Facebook saya aktif, di Instagram aktif, di YouTube aktif, di TikTok aktif ya. Dan sekarang saya juga nulis 24 buku. Alhamdulillah semuanya bestseller
Dan hari ini juga saya lagi nulis buku. Insya Allah bulan ini launching. Mau doanya. Bulan depan tepatnya. Bulan ini beres, bulan depan launching. Dan target saya di tahun ini adalah launching 3-4 buku baru. Karena menebus ketidakproduktivitasan saya selama 2 tahun ke belakang ya. Saya biasanya setahun tuh nulis 1-2 buku. 2 tahun ke belakang saya nggak nulis sama sekali ya. Dengan berbagai macam problematika kehidupan saya ya, mulai dari bulian netizen ya, isu rumah tangga, berbagai macam itu, ya sudahlah, kita main belakang layar saja cukup ya. Akhirnya produktivitasnya main di belakang layar. Nah, sekarang tahun ini mari kita mainkan pol-polan, pokoknya berbagi lagi dengan teman-teman. Mohon doanya ya dari teman-teman, semoga bukunya bisa cepat selesai juga dan berkah. Amin insya Allah ya. Nah, saya juga apa namanya banyak aktif di dunia kemasjidan juga. Saya aktif dakwah juga, aktif ngisi kajian juga, gitu ya. Begitulah kurang lebih ya. Tapi yang pasti saya banyakannya di bisnisnya. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan kata-kata ini. Bagi Anda yang sekarang berbisnis, terutama pada saat mau launching produk, ya, ada sebuah data yang mungkin tidak banyak orang tahu, gitu ya. Ternyata kawan-kawan, ini fun fact-nya ya, shock ya, fun fact-nya yang shock gitu ya. Hanya 12% product owner yang mempersiapkan produk launchingnya dengan sangat baik. Sisanya, artinya 88%, itu sibuk setelah hari H peluncuran. Ayo ngaku ke saya, Anda termasuk golongan 12% atau 88%? Coba komen di kolom chat. Anda termasuk 12 atau 88? Jujurlah padaku, ayo ya. Ngaku saja ya, 58 nggak ada ya. Datanya cuma 2 ya. Anda yang 88 atau 12 ya. Bener, rata-rata di sini rata-rata tuh 88, teman. Dan saya banyak menemukan curhatan dari teman-teman tuh demikian. Sibuknya tuh pada saat udah launching baru sibuk gitu lah. Gimana cerita sih Anda ini? Padahal tugas kita tuh merencanakan sebelum itu. Ya, kalau kita sering dengar mungkin dari guru-guru kita, ya, bahwa apa? Tidak merencanakan, merencanakan kegagalan gitu ya. Atau kalau bahasa saya itu adalah tidak semua yang kita rencanakan itu akan berhasil. Apalagi tidak direncanakan sama sekali. Saya ulangi ya, tidak semua yang kita rencanakan itu akan berhasil. Apalagi tidak direncanain sama sekali. Nah, tugas kita sebagai makhluk gitu ya, sebagai manusia itu berencana, termasuk mempersiapkan strategi launching. Terlepas nanti meledak enggaknya, itu kan udah urusan hasil, urusan di luar kendali kita. Nah, cuman tugas kita tuh berikhtiar maksimal. Nah, masalahnya orang-orang itu seringkali berselimut ya, berlindung dari kata-kata, Kang, saya mah emang rezekinya cuma segini aja gitu kan. Emang nggak bakat jualan gitu-gitu loh. Saya sering nanya tuh ke mereka, emang ibu, mbak, mas, akang udah tahu dari mana itu rezekinya udah segitu, segitu doang gitu kan. Ya. Karena apa? Mereka udah merasa bahwa udah cukup gitu kan. Berlindung dari kata zuhud ya, postingan saya kemarin di Facebook ya. Padahal males gitu kan. Nah, please lah ya. Tugas kita nih ranah manusia itu ranah ranah maksial, ranah ranah ikhtiar maksimal ya, ranah maksial lagi. Ikhtiar maksimal gitu kan. Jadi monggo teman-teman dimanfaatkan ya. Jadi jangan sampai termasuk golongan 88 ya. Nah, kenapa harus di launching produk itu teman-teman? Coba komen di kolom chat. Kenapa produk itu di launching? Yuk, ayo apa kira-kira? Kenapa itu produk kudu di launching? Biar ada yang beli, apalagi biar orang kenal, supaya dikenal, supaya nyampe ke market, biar sold langsung, biar meledak, supaya laku. Kan bisa aja kan nggak usah di launching, tinggal postingnya langsung di story, posting aja di Facebook gitu. Ya. Tidak semua bisnis, ya, tidak semua perusahaan itu melakukan aktivitas launching. Nah, kalau ditanya nih, Kang Dewa, gitu ya. Jadi kenapa sih kita ini perlu launching gitu kan? Ada beberapa alasan kawan-kawan. Satu, memainkan momentum kawan-kawan. Ini tentang momentum. Jadi Anda itu perlu menciptakan momentum, momentum mengenalkan produk Anda secara masif ke pasar. Ciptakan momentumnya dengan cara menggunakan aktivitas strategi launching. Kalau cuma sekedar posting doang, sayang momentumnya dilewatkan begitu saja. Energinya itu loh yang sayang. Ya. Nah, kenapa demikian? Kalau kata Tony Robbins itu salah satu motivator yang bayarnya mahal di dunia ya. Ya. Momentum adalah kunci, kalau nggak tumbuh ya mati. Nah, momen ketika Anda punya produk, katakanlah tadi ada yang jualan e-book,
ada yang jualan e-course, ada yang jualan produk digital yang lain, jualan jualan skincare, jualan herbal, jualan klinik, jualan fashion, jualan jasa. Momen meledakannya itu ya di awal ini, jeder. Nah, ketika orang jeder tuh, ya, nah orang bakal tuh mata-mata orang tuh bakal tertuju pada kita. Tapi kalau kita cuma sekedar posting doang tanpa ada ledakannya, atensi orang itu nggak akan belok ke kita. Ingat teman-teman, makin ke sini attention span orang tuh makin kecil. Jadi orang itu mendapatkan perhatian tuh akan sangat sulit ya, menarik perhatian mereka gitu. Nah, maka butuh sesuatu yang bikin orang jadi tertarik gitu. Nah, maka salah satunya itu momen launching itu membuat mata orang tertuju pada kita. Itu nomor satu. Jadi alasan nomor satu apa? Catat, momentum. Dua, social proof. Apa itu social proof? Bahasa lain sekarang itu adalah FOMO, menciptakan efek FOMO, teman-teman. Ya, ikut-ikutan. Ya, tidak semua orang beli itu karena butuh. Ya, beberapa pakar, beberapa expert di luar sana selalu bilang bahwa orang beli produk karena punya masalah, gitu ya. Orang beli produk karena kebutuhan. Saya tidak sepenuhnya setuju, gitu kan? Sebagai orang yang bergelut dalam dunia penjualan. Karena faktanya banyak orang beli produk itu tidak semuanya karena butuh. Tidak semua orang beli produk karena memang dia itu punya masalah. Sering juga malah kita beli produk karena ikut-ikutan, bener gak? Siapa di antara Anda yang pernah beli produk karena ikut-ikutan? Coba ngaku. Beli produk apa? Coba share di kolom chat. Ya. Oh, itu ada yang lagi ramai tuh. Lagi ramai tuh di Bandung. Misalkan kuliner cake apa, cake siram atau apa. Gitu ya. Oh, ramai ya beli gitu kan. Emang ada kebutuhan? Kagak ada kebutuhan. Cuman takut ketinggalan aja gitu. FOMO kan, ya. Atau kalau saya tuh PlayStation, ya, saya tuh waktu tahun berapa tuh saya beli PS5 ya. Saya tuh jarang main PS gitu kan, ya. Tapi pas gara-gara temen saya satu circle tuh, "Kang, beli PS Kang, gas Kang, saya udah beli nih." Oh, masa gua gak beli gitu? Beli akhirnya. Apakah butuh? Kagak. Jarang dipakai, bisa kehitung tuh. Dalam sebulan paling cuma sekali, dua kali. Makanya 3 bulan saya nggak pakai. Apa itu artinya? Beli produk tidak semua karena butuh. Nah, Anda kan mulai ngaku di sini. Beli tas, beli sepatu gitu ya. Ya nggak semua karena butuh. Ada karena ikut-ikutan orang pada ngantri, kita belok juga, bener nggak? Apaan sih tuh? Ah, ikutan beli gitu. Cuman bayar penasaran doang gitu kan. Nah, kenapa demikian kawan-kawan? Nah, kata Robert Cialdini, ini salah satu profesor juga ya dalam dunia psikologi marketing gitu ya. Keramaian akan mengundang keramaian lainnya. Sekali lagi, keramaian akan mengundang keramaian lainnya. Nah, makanya kalau Anda memanfaatkan momen launching dengan baik gitu ya, maka ramainya orang yang beli produk Anda itu akhirnya apa? Orang pada ikut-ikutan beli juga gitu. Tidak sepenuhnya karena butuh, ya kan ikut-ikutan aja dulu. Ketika pas baca value-nya, ketika pas nonton value-nya, ketika pas nikmatin, pas makan, ketika pas gunain value-nya dapat, ya alhamdulillah gitu. Paham ya? Tadi nomor satu adalah karena momentum, kedua adalah karena social proof. Catat ya. Tiga, positioning power. Apa itu positioning power? Power gitu ya. Momen untuk mengenalkan positioning yang kuat di benak pasar. Ya. Apalagi kita ini produknya generik yang bahasanya tuh sama orang lain mirip-mirip. Sama-sama jualan baju, sama-sama jualan fashion muslimah, sama-sama jualan madu, sama-sama jualan skincare. Bedanya apa gitu. Nah, momen launching adalah momen untuk mengenalkan positioning kita ke publik. Ya. Sekarang saya nanya ke Anda. Kalau misalkan Anda dikasih tahu misalkan disebut gitu ya, merek gitu. Kita sebut merek aja lah ya. Katakanlah air mineral yang ada manis-manisnya. Apakah mereknya? Ayo, apakah mereknya sebut aja, saya bukan disponsori ini, saya cuma ngasih sedekah saja ya. Karena yang lain kan diboikot gitu ya, itu yang gak diboikot aja kita sebut ya. Nah, bener pertanyaannya apakah emang ada manis-manisnya? Terus ini apa namanya, minuman teh ya, yang diambil dari pucuknya apa? Yang dari pucuknya itu apa? Mungkin Anda pernah minum teh pucuk bener ya? Pertanyaan saya, emang teh yang lain nggak dari pucuk? Pertanyaan saya. Teh itu semua juga dari pucuk, Pak, gitu kan. Nah, itu tuh positioning kawan-kawan.
Pasta gigi yang menyegarkan apa? Kan ada yang memutihkan, ada yang menyegarkan. Yang menyegarkan apa? Close up tuh kan. Itu tuh langsung ngunci gitu. Ya, yang gigi sensitif apa? Gigi sensitif. Sensodyne itu Mbak Najwa ini ya, paham brand ya. Nah itu tuh kan pertanyaannya emang yang lain nggak sensitif giginya gitu. Bisa juga. Nah momen launching produk itu momen mengenalkan itu. Paham maksud saya? Nah, maka yang paling berat pada saat kita launching produk itu sebenarnya bukan pada saat launchingnya doang, tapi before launchingnya, menyusun pre-launch content, menciptakan value proposition. Nah, ini contoh ya, saya punya mind map teman-teman, judulnya positioning. Mau lihat teman-teman? Komen mau kalau mau lihat, mau gitu. Saya buka dulu filenya masalahnya ya, sambil nunggu. Judulnya tuh positioning. Apa itu positioning gitu ya? Ya, kan di luar sana banyak yang ngejarin sama positioning ya. Oh macam-macam lah ya positioning dengan berbagai macam gitu ya. Nah ini ada mind map, ini cukup lengkap kawan-kawan. Positioning nih. Oh rangkuman ya. Nih kan pengantarnya ya, pendahuluannya, hal-hal berkenaan dengan positioning, serangan pola pikir. Karena positioning kan bicara masalah otak ya. Masuk dalam pikirannya kayak gimana, tangga-tangga kecil pikirannya kayak apa tuh. Saya sih suka belajar ya, jadi sering bikin kayak beginian ya. Tuh, gimana cara positioning mimpin sehingga orang tuh bisa nempel. Gimana cara, itulah banyak ya. Nah, ini teman-teman positioning itu dikuatkannya momen yang paling tepat agar orang tuh nempel di benak kepala itu pas launching. Mau itu Kang, share dong Kang. Nanti saya mau nge-share tapi buat yang ikut pendampingan aja ya. Buat enggak untuk semua ya. Pokoknya kalau untuk semua nanti pas nanya bingung nanya ke siapa kan kalau didampingin bisa nanya ke saya. Saya punya cara cepat bangun positioning. Itu ada cara cepatnya ya. Bahkan bahasanya kalau kalau guyonan saya tuh kalau ke circle saya, kelamaan lu ikut workshop gitu. Tanya aja ke gua sih jeder langsung positioning gitu. Kenapa? Karena ada cara cepatnya. Nanti diajarin lah ya kalau dia yang buat yang didampingi insya Allah bakal banyak buka-bukaan ya. Oke lanjut ya. Nah momen positioning power ini kawan-kawan itu momen membentuk persepsi di benak pasar. Jadi Anda itu ya Anda tuh langsung tuh pas launching jeder, oh ini tuh memang produk ini yang begini. Nah maka launching itu momen untuk nyantolin positioning di persepsi pasar. Karena kalau kata Aris tuh marketing adalah permainan persepsi, bukan produk. Ya. Kadang produknya mah itu aja, ingredientsnya itu aja. Di sini siapa yang bisnisnya fashion, teman-teman? Fashion. Komen saya gitu. Brandnya apa? Coba sebutin Mas Enrico, siapalah. Monggo terserah brandnya sebutin aja. Anda di sini cuma gratis monggo. Andon Sablon, yang lain apa? Coba. Kalau dunia fashion itu teman-teman kalau ditanya, kenapa produk Anda bagus dibandingkan yang lain dipilih? Karena bahannya Kang, karena ininya semua juga sama, bener nggak? Tapi kenapa jadi beda? Karena positioning yang dibangun beda, diciptakan beda gitu ya. Nah, ada caranya tuh. Tadi ada yang komen, Kang pendampingan setahun sekali. Ya, nanti saya bikin cuma setahun sekali doang. Baik lagi ya, saya tuh profesi aslinya bukan mentor ataupun trainer gitu ya. Jadi saya tuh kalau di akademi trainer, saya alumni akademi trainer memang trainer juga gitu ya. Saya pebisnis yang bisa jadi trainer gitu ya. Tapi profesi utama saya itu ya bisnis. Jadi kalau ketika sekarang misalkan Kang dampingi saya dong, berarti kan mentor, as a mentor kan. Nah waktu saya tuh terbatas, makanya saya hanya fokus mendampingi beberapa orang saja dengan cara saya menjadi online di grup WA. Kalau satu grup WA tuh aktif terus tuh. Wah, walaupun saya jarang ketemu tuh sikat-sikatinnya di WA. Ya. Oh, ini kurang nih jelek. Dan yang penting itu kalau mentor tuh menyampaikan apa yang harus dia dengar ya. Bukan memotivasi itu motivator. Jadi nanti teman-teman ya kalau ikut pendampingan nanti di akhir monggo cepet-cepetan aja ya. Lanjut lagi teman-teman. 4, massive revenue. Tadi 1 2 3-nya ingat ya apa? Satu apa tadi? Ingat lagi? Satu tadi momentum, dua apa? Social proof gitu ya. Tiga apa? Positioning power, empat lah massive revenue. Apa itu massive revenue? Dapat pendapatan, dapat omset yang masif alias banyak sekaligus. Makin sering launching, makin sering menghasilkan, kata Franken. Jadi kalau Anda pengen launching, pengen menghasilkannya banyak, sering-sering launching. Nah nanti launching ada beberapa jenis teman-teman. Nah ini yang konsep. Karena ini mindsetnya dulu kan, alasannya dulu nih. Ya.
Nanti ada konsepnya tuh. Launching tuh ada beberapa jenis, teman-teman. Jadi kalau Anda pengen omset naik tanpa bikin promo, tanpa bikin flash sale, tanpa bikin misalkan diskon-diskonan, launching aja. Nah, launchingnya nanti berbagai macam. Walaupun di dalam launching tersebut bisa jadi ada promo juga atau diskon juga jadi masalah. Tapi kuncian Anda paham tentang ilmu launching, oh berarti di minggu 1 saya internal launching, di minggu 2 saya GV launch, 3 adalah relaunch, 4 evergreen. Apa itu Kang? Kalem, belum masuk ya, nanti setelah ini ya. Jadi nomor 4 adalah massive launching, massive revenue. Ya. 5, jackpot income. Terutama buat Anda yang income-nya pengen langsung gede. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya tuh dulu pernah punya hutang 7,7 miliar. Ya. Jadi mikir gimana caranya income tuh banyak. Kenapa income pengen banyak? Karena supaya lunas hutang. Saya nggak mau pas mati bawa utang gitu ya. Gak mau bebanin orang tua, gak mau bebanin pasangan, gak mau bebanin orang-orang terdekat. Nah, maka bagi Anda yang sekarang punya utang, ini melihat beberapa di antara Anda profilnya nih kayaknya ada yang punya utang gitu ya. Semoga utangnya cepat kelar ya. Lunasnya tanpa sisa ya, nggak ribanya cepat lepas dari riba ya. Salah satunya jangan cara jualan, dengan cara bisnis, dengan cara launching. Kenapa? Nah ini, saya merasakan launching adalah cara terbaik untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu cepat. Aduh, hei, butuh uang misalkan. Relaunch. Dan itu sudah dipraktekkan di berbagai macam bisnis. Meledak lumayan kan, dapat sekian belas juta, dapat sekian puluh juta dalam hitungan hari gitu ya. Ada yang nyampe ratusan juta, ada gitu ya. Tergantung nanti database Anda sebesar apa, strategi Anda sekeren apa gitu kan. Intinya adalah Anda bisa dapat duit banyak pada saat Anda launching. Ya, income-nya juga banyak ya. Pada pengen kan income banyak teman-teman? Yang pengen coba komen pengen gitu, yang banyak ya, yang pengen income-nya banyak ya. Kita doain terbaik, semoga Anda income-nya bisa banyak ya. Bisa ikutan juga haji di tahun-tahun berikutnya. Hari ini teman-teman kita, saudara kita sudah mulai pada hajian. Ya, ada kabar berita tadi saya baca berita katanya Furoda nggak keluar. Wallahu alam saya nggak tahu. Semoga itu tidak benar. Semoga teman-teman yang sudah daftar Furoda juga bisa cepat berangkat ya. Yang bentar lagi juga kita kurban. Ini saya lagi jualan kurban juga. Seru juga nih manfaatin momen kan. Udah lumayan ya, udah dapat 30 pembeli sapi kan, lumayan sapi ya 25 juta 30 juta sekali jualan tuh. 4 biji udah ratusan juta gitu omsetnya kan. Profitnya juga lumayan gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, kayak sekarang nih, kita kan launching launching program produk kambing, sapi, domba gitu kan. Sikat jeder. Wah, lumayan. Nah, butuh duit langsung dapet gitu. Nah, itu kalau Anda ilmu launchingnya udah dapet, mantap, teman. Insya Allah income-nya Anda bisa banyak. Amin ya. Amin ya Rabbal alamin. 6, building list. Apa itu building list? Bangun database. Banyak di antara Anda yang sekarang mungkin tidak punya database. Coba ngaku kepada saya, siapa di antara Anda yang belum punya database? Ngaku. Belum punya database apa Kang? Database itu tadi ya nomor WA yang banyak, nomor alamat email yang banyak gitu. Saya ngaku coba. Ini saya liatin WA saya buka nih. Kalem, saya buka dulu Google-nya. Jadi saya tuh bangun database WA teman-teman. Walaupun sekarang saya sudah gak bangun lagi ya. Karena saya jarang main di WA gitu ya. Tapi saya pernah bangun database WA. Nih saya tunjukin kepada Anda. Bentar, saya buka dulu. Nih. Ini dia database WA saya. Yang nong tuh 60.300. Kebayang nggak tuh ya, Anda punya database sebanyak ini, Anda mau jualan tinggal sikatin satu-satu bahasanya gitu ya. Entah dengan cara WA story, entah dengan cara broadcast, walaupun jangan terlalu sering nanti bisa dikira nyepam gitu kan. Entah di-invite ke grup, kayak Anda sekarang kan banyak dari grup ya. Entah dengan cara iklan. Enak teman-teman. Orang banyak yang nanya, Kang Dewa kok bisa dulu menang kontes affiliate ya 30 kali gitu ya. Ya tentu hasil Fadli Robi ya. Terus atas izin Allah gitu kan. Tapi kenapa kok menang terus gitu? Ya karena tadi polanya saya udah mulai ketemu. Salah satunya tuh database-nya kudu banyak. Siapa di sini pemain affiliate teman-teman? Ada yang pemain affiliate? Affiliate TikTok, affiliate Shopee gitu? Affiliate lah, afiliator gitu ada? Ada? Oh banyak ya, ada 2 orang, 3, 4, 5. Nah ya. Nah, kunci main affiliate, nah affiliate-nya Mas Andrian Rupiah ya, Masya Allah. Mas Andrian Rupiah siap-siap bentar lagi bakal jualan produk skill up banyak tuh ya. Saya udah tektokan tuh, Kang lumayan ya cuannya, lumayan gas. Saya komporin aja lah ya. Nanti kalian juga mau affiliate nih, saya share dulu ya.
buat kalian yang mau main affiliate, ini saya kasih bocoran aja. Mau jadi affiliate skill up gak teman-teman? Affiliate skill up itu gratis teman-teman. Anda gak usah bayar-bayar dulu. Ya. Anda gak usah apa namanya istilahnya tuh beli-beli dulu gak usah. Mau gak? Kalau mau saya kasih linknya nih. Kalau enggak ya gak usah ya. Mau. Koin mau dulu dong kalau mau. Mau ya. Kang nanti kalau udah join cara jualannya gimana ya? Ulik sendiri lah gitu. Ya tentu ada nanti dari Mbak Ayu dan kawan-kawan akan ada pembinaannya juga gitu ya. Tapi saran saya sih Anda harus pintar ngulik ya. Ini saya share linknya di chat tuh. Tuh, daftar affiliate tuh ya. Saran saya copy paste save di note Anda dulu karena ini bakal chat kan bakal numpuk ya. Jadi yang share saya barusan ntar saya izin no one dulu chatnya. Tuh. Buat Anda yang mau daftar affiliate di Skill Up, yang pengen jualan produk-produk saya, produk Bunda Sofi, produk Babe Jamil, produk dari talent-talent Skill Up, alumni AT yang Masya Allah luar biasa, gaskeun ya. Saya baru kemarin gabung affiliate Skill Up, mantap. Faizah Mbak tuh Mas nih, gaskeun. Nanti Anda bisa dapat tuh gimana cara cuaninnya. Mau lihat cuan saya teman-teman? Mau nggak? Mau lihat cuan saya supaya Anda panas gitu loh. Saya kompor aja malam ini Mbak ya. Mau lihat cuan saya affiliate di ini nggak di Skill Up? Supaya Anda nanti daftar juga nih ya. Pokoknya di Skill Up tuh solusinya nggak cuma sekedar Anda dapat belajar, dapat cuan juga dapat banyak di Skill Up ya. Kalau mau komen mau saya tunjukin nih. Supaya Anda panas beneran nih. Sialan gitu kan si Kang Dewa gitu ya. Nih, saya tunjukin ke Anda yang nariknya dulu aja ya. Nih, saya tunjukin ke Anda ininya dulu nih, saya tunjukin nih. Enak nih ngompor-ngomporin kayak gini nih. No, tuh. Tuh, teman-teman. Saya sekali narik affiliate ya. 6,5 juta, 5 juta, 18 juta setengah. Ini pending ya 15 juta kan. Kalau lihat dari sini leaderboardnya. Tuh, Dewa Eka Prayoga ya. 7 juta. Kang kok bisa? Ya bisa alhamdulillah Allah. Nantilah kita jabarin banyak di Scale Up ya. Mau gue daftar dulu aja di linknya di save ya. Nih linknya tuh saya share. Monggo ini chatnya kan numpuk ya. Anda save dulu, saya pindahin dulu. Nanti daftarnya nanti kapan-kapan ya. Malam ini besok gak jadi masalah. Paham ya? Oke lanjut dulu. Itu linknya di save dulu tuh. Save coba. Saya kasih waktu 30 detik. Linknya silakan di save tuh. Saya waktu 30 detik. Linknya di save. Nanti Anda daftar tuh affiliate-nya 500 orang yang belum daftar. Daftar semuanya ya. Produk affiliate di Skill Up. Produk Skill Up banyak teman-teman. Nih saya tunjukin. Sambil Anda ngeklik linknya. Bukan ngeklik ya, nge-save ya. Karena kalau ngeklik nanti Anda akan keluar dari halaman saya di Zoom ya. Nah, ini produknya banyak banget tuh. Anda mau jualan e-course, banyak e-course, keren-keren e-course-nya. Tuh, banyak ya. Sikatin salah satu ya. Mau jualan e-book, gaskeun. Nih e-book-e-booknya mantap-mantap dari talent-talent yang lain nih. Ada Pak Kurnada, Yohana, Ayu, ya, Tutus, Dian. Wah, mantap-mantap. Terkurasi lah ya. Nih produk-produk e-booknya, sikat lah. Pokoknya komisinya juga lumayan, 30% teman-teman. Sok coba, affiliate 30%. Di TikTok sama Shopee aja cuma 5-10 kan. Di sini 30%. Wah, gurih gak tuh ya. Sikat, gaskan. Udah ya, save ya teman-teman. Coba komen dan kalau sudah di save linknya. Dan. Nanti linknya daftarnya nanti aja ya. Komen dan bagi yang sudah. Gurih, gurih, gurih. Dan gitu ya. Nanti saya sambil lanjutin ya. Oke, mantap. Lanjut dulu ya. Nah, building list. Nah, kenapa saya katakan launching ini bisa untuk sambil building list? Karena ketika Anda launching produk, akan ada yang namanya pembeli produk Anda, benar nggak? Nah, pembeli produk Anda itulah nantinya namanya buyer list alias database pembeli. Kalau misalkan pada saat Anda bangun list atau katakanlah yang sifatnya gretongan alias gratisan, berarti freemium list, free list gitu. Kan ada premium, ada freemium, free ada pre gitu ya. Yang premium itu berarti yang berbayar, buyer list. Kalau yang free list adalah yang gratisan. Ya. Nah, cara tercepat dan terbaik untuk bangun list adalah dengan launching. Jadi kalau ada yang bilang sama kayak orang kayak bilang gini, Kang, saya mah nggak punya pengalaman jualan. Justru Anda jualan itu bangun pengalaman. Saya ulangi ya, Kang, saya mah nggak punya pengalaman jualan affiliate di Scale Up, gitu ya. Justru Anda itu di sini nyari pengalaman. Kang, saya mau launching produk, belum punya pengalaman. Launching aja dulu, di situ nanti Anda dapat pengalaman. Kalau Anda pengen membeli pengalaman yang orang sudah praktek, monggo join program-program mereka. Sama kayak sekarang, nanti di akhir saya akan sampaikan program pendampingan saya buat Anda
yang hanya nyari 40 orang saja. Pokoknya kalau lebih saya tolak. Pokoknya nggak mau gitu ya. Kalau kurang diterima. Pokoknya peserta murid saya cuma ada 10 misalkan. Monggo kita hajar mainkan. Selama 3 bulan saya akan dampingi. Cuman 5, siap. Pokoknya mah komitmen saya mendampingi yang ikutan pendampingan. Tapi kalau lebih, tolak tahun depan ikut lagi gitu ya. Nah, jadi kalau memang Anda pengen membeli pengalaman kami yang sudah melakukan itu 10 tahun ke belakang, silakan ikut program. Kalau nggak punya pengalaman, katakanlah untuk nggak punya budget untuk belajarnya, monggo praktek duluan, praktek sendiri. Cuman biasanya bayarnya nanti jadi lebih mahal, bener nggak? Kok jadi lebih mahal? Karena Anda bikin produk banyak, nggak laku. Mending mana teman-teman? Bayar cuman duit 10 juta, tapi dapat omset 100 juta bahkan miliaran, atau Anda gak join pendampingan, gak join e-course, gak baca buku, gak baca e-book, tapi tiba-tiba stok numpuk, gak terjual ratusan juta, sok mending mana? Ya mending belajar. Makanya saya juga sama kayak Anda. Saya waktu belajar ilmu launching itu dari dia nih, dari sini nih, si Jeff Walker. Jangan tanya Inggrisan. Bahasanya Inggrisan. Tantangan buat saya apa coba? Mengartikan itu teh apa istilahnya kan bahasa Inggris ya. Maksudnya apa? Contohnya kayak apa? Case study-nya gimana? Giliran mau nanya saya, kudu Google Translate dulu. Gitu. Bener gak? Itu kalau kita punya mentor orang luar negeri ya. Aduh, wadidaw lah. Apalagi kita kan bahasa Inggrisnya harus makan roti dulu supaya bisa lancar ngomong bahasa Inggris gitu. Nah kalau Anda kan orang mentornya saya langsung. Kalau Anda menanya, apalagi saya kan apa namanya orangnya juga selengean ya, to the point gitu ya. Sikat aja. Kang ini bagus nggak? Enggak. Gitu. Asal kenyan baper aja. Kang ini gimana? Gini caranya gini ini gitu. Ya. Nah, itu ada tahapan proses pendampingannya, ada proses apa namanya? Pemantauannya, monitoringnya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman, kalau disimpulkan tadi ada berapa alasan untuk launching itu? Coba simpulkan di kolom chat. Simpulkan di kolom chat ada berapa alasan tadi dan apa aja. Ada 6 ya, betul ya? 6 teh apa aja, Kang, Mas? Coba ulangi supaya ingat. Momentum, betul, apalagi? Momentum, ada yang kalau Anda nyatetnya di handphone atau di laptop gitu ya. Wah, tak kayak gini nih, langsung banyak kan? Fahri ini kan. Momentum social positioning power, passive revenue, jackpot income, building list. Top market top. Mantap ya. Siap, lanjut teman-teman, lanjut, komen lanjut gitu ya. Coba ulangi motivatornya. Yang mana tadi ya? Gue sampai lupa, Kang. Yang mana, Kang? Oke, ya. Nah ini, kenapa produk launch dynamite, teman-teman semua? Kenapa Anda itu kudu dengerin saya sampai akhir di materi produk launch dynamite ini yang sudah banyak membantu banyak orang alhamdulillah Allah ya wasilahnya. Ledakannya luar biasa. Nanti saya akan tampilkan testimoni-testimoninya di akhir gitu ya. Karena kawan-kawan, karena sudah terlalu banyak orang yang mereka launching, nyiapinnya udah lama, jarang launching, sekalinya launching, nggak laku, nyesek. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, betul nggak? Udah lama, udah nulis buku lama-lama, udah nulis e-book berhari-hari, pas launching yang beli 2, ya Allah ya Robbi. Terus katanya sabar, iya sabar, tapi ikhtiar ente gak maksimal. Ya, jelek begitu kan Kang Dewa, aduh kayak ngomongin saya. Enggak, itu saya bukan ngomongin Anda yang jualan fashion belum laku. Ini belum bukan nggak laku ya. Jualan fashion belum laku, jualan produk digital belum laku, jualan jasa juga seuprit doang omsetnya gitu kan. Jualan kuliner juga belum laku, jualan klinik belum laku, jualan herbal skincare belum laku. Itu bukan Anda, orang di luar sana gitu ya. Yang kebetulan malam ini lagi ikutan webinar saya. Enak banget ya nertawain ya. Gitu, tapi kan benar demikian, bener gak? Ini saya bukan nyumpahin, bukan doain, ngingetin. Itu pentingnya kita belajar, pentingnya ikhtiar. Ya, Anda belum apa-apa, sabar, sabar. Iya sabar, bener. Tapi ikhtiarnya udah maksimal belum? How do you know ikhtiar Anda maksimal? Nah, kan belajar makanya. Ada pola gitu. Ya, ada polanya gitu. Nah, mari kita masuk ke konsepnya. Saya rasa Anda sudah tahu tadi tentang mindsetnya, kenapa Anda pro launching, kenapa launching kudu meledak.
Karena supaya Anda tanda kutip gitu ya, bikin produk udah lama itu nggak sia-sia. Walaupun tidak ada yang sia-sia di mata Allah kan. Tapi sekali lagi supaya hasilnya bisa maksimal juga. Kita ngunci di ikhtiar maksimalnya. Ya. Bagaimana tuh konsepnya launching itu? Ada jenis-jenis launching teman-teman. Satu, internal launching. Apa itu internal launch? Catat. Launching yang dilakukan di internal, di database sendiri. Dua, GV launch. GV itu apa, Kang? Joint venture. Apa itu joint venture? Kerjasama. Artinya melibatkan affiliate, melibatkan reseller, melibatkan influencer, melibatkan banyak orang pada saat launchingnya gitu deh. Tiga, relaunch, meluncing ulang produk yang sudah pernah dirilis. Entah karena produknya habis, entah karena produknya laris, entah karena produknya nggak laku malah. Itu relaunch. Empat, evergreen launch. Meluncing produk yang terus-terusan dibuka untuk open order produknya saking larisnya. Evergreen, buka terus-terusan. Tidak ada buka tutup, tidak ada produk habis. Maka syarat untuk evergreen launch adalah produknya kudu ada terus. Kalau Anda jualan produk tuh kayak sekarang saya jualan SR12 susu gitu ya. Produk yang paling laris itu kan susu Gomilkunya tuh sama deodoran tuh. Ya itu yang harus terus ada stoknya. Ya. Nah, maka sekali nyetok langsung ratusan juta, bahkan miliaran. Saya bulan depan solo nyetok miliaran ya angkanya. Nyetoknya aja miliaran belum omsetnya ya. Insya Allah ya, amin ya. Nah ini ya, itu ada ilmunya. Apa itu internal launching, Kang? Satu, catat. Tidak melibatkan banyak orang. Artinya Anda tidak akan mengajak affiliate, tidak akan mengajak reseller, tidak akan mengajak influencer, tidak akan mengajak KOL, tidak akan mengajak distributor dan lain-lain. Hanya Anda duluan launchingnya. Bisa launching ke database Anda sendiri. Atau kalau Anda berbasis bisnis berbasis pasukan, saya mau nanya dulu di sini. Siapa di antara Anda yang bisnisnya berbasis pasukan? Pasukan itu maksudnya kayak reseller, agent, distributor, affiliate gitu, siapa ada? Komen. Ada gitu. Yang ada, kalau ada. Saya, Enrico, Tama, ada ya. Trial ya, apalagi ada lagi. Dario, Indo, iPhone Indo siapa tuh? Ah kan? Nah yang kalau berbasis pasukan artinya owner. Tapi ada owner ya. Harus owner nih. Owner ke distributornya, owner ke resellernya, owner ke agentnya itu adalah internal launching. Nanti pada saat si distributor, agen reseller ke end usernya, baru kita GV launch. Paham? Ya. Nah ini lanjut dulu ya. Nanti Anda makin paham kok pas setelah empat-empatnya dibahas. Hanya launching ke list sendiri. Artinya syarat untuk internal launching apa teman-teman? Syaratnya. Syaratnya apa teman-teman? Kira-kira? Kan itu ke list sendiri tuh. Bener Mas Bagus Susilo punya database. Kalau Anda gak punya database, gak mungkin Anda bisa launching internal. Ya. Sumber traffic berasal dari diri sendiri. Itu internal launching sesuai dengan namanya internal ya. Margin profit yang didapat cenderung lebih gede. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan influencer, tidak menggunakan pasukan, dinikmatin sendiri. Ya. Dan cocok untuk tes produk pertama kali ke pasar. Paham teman-teman? Inilah internal launch. Ya. Nah, maka gitu ya. Untuk internal launching ini, selain untuk mendapatkan sales, juga untuk mendapatkan feedback dari buyer. Terutama buyer pertama, sabiqunal awalunnya dulu nih. Apa feedbacknya, apa kurangnya produk kita, gitu ya. Bagaimana, gitu kan. Nah, jangan nanya ya, bagus nggak, gitu kan. Bagus kan, gitu ya, nggak gitu ya. Tugasnya kita nyari feedback, apa kurangnya, gitu ya. Mundur kan belum SS, nah itu. Makanya jangan sampai telat Bang Robi. Ya. Saya gak akan mundur. Saya dan sebelumnya belum SS, nanti. Tidak akan mundur. Tinggal banget ya. Makanya buru-buru screenshot, kalau mau screenshot tuh catat. Saran saya nyatet, Kang. Teh. Karena nyatet itu ini konon cenah ya katanya. Pas nyatet tuh jadi inget otak tuh si neuron-neuron, nah lah bahasa biologinya ya. Itu makin jadi ingat. Kalau kita screenshot Anda tuh belum tentu dibuka lagi tuh galeri handphone Anda. Ya, jadi catat saran saya ya. Atau di note, tulis, ketik gitu. Yang belum mohon maaf. Mewek, tenang, kalem, kalem ya. Masih ada slide berikutnya ya. Kedua, GV launch.
Apa itu GV Lounge, Kang? Oh, ada yang nge-share di grup ya. Anda Lentera Biologi, biologi lah ya. Anda dapat pahala banyak di situ. Semoga. Tuh dibantuin tuh di SS tuh. Teman-teman cek tuh ke kolom chat tuh, dibantuin tuh sama Lentera Biologi ya. Kita lagi ngomongin neuron langsung keluar biologi ya. Ngomongin kimia nanti keluar chemistry coba. Lentera kimia ya. Oke, GV Lounge ya. Melibatkan banyak orang. Ada GV itu joint venture ya, joint venture tulisannya. Ada affiliate, reseller, dropshipper, distributor, agen, nah itu joint venture ya. Launching ke publik secara terbuka. Jadi memang meledak gila-gilaan. Dan itu dilakukan juga sama mereka. Nah itu GV launch ya. Sumber traffic berasal dari banyak pihak. Banyak pihak tuh dari mana aja, Kang? Macam-macam ya. Dari misalkan influencer. Dari influencer tuh macam-macam juga ya. Influencer tuh kan ada yang dari mega, ada yang makro, ada yang nano, ada yang mikro kan? Atau dari pasukan mitra, mitra misalkan dari distributor, dari agen, subagen, reseller, marketer gitu ya. Nah itu dari banyak pihak. Total omset yang didapatkan cenderung lebih besar. Kenapa? Karena dari situ penjualannya jeder, semua orang bergerak secara masif, ya, dan cocok untuk membumingkan produk ke pasar. Kalau Anda pengen membumingkan produk Anda, monggo tuh invite influencer, invite reseller, affiliate untuk membumingkan produk ke pasar secara seketika. Sebesar-besarnya sales di internal, tetap lebih besar sales di GV biasanya. Kenapa? Karena trafficnya lebih banyak. Paham ya? Trafficnya lebih banyak, dari resellernya gerak, affiliate gerak, influencer gerak gitu kan. Nah ini tergantung bisnis model ya. Kalau bisnis model kayak misalkan pasukan yang memang posisinya pusat nggak jualan, maka bisa jadi pusat cuma support untuk branding doang. Katakanlah pusat bayar sebagai brand ambassador si X gitu ya. Maka si brand ambassador akan bikin konten, ya, bikin apa namanya branding activationnya seperti apa yang nanti jualannya lewat Anda gitu, dari Anda gitu. Dan betul di GV biasanya butuh biaya besar. Kalaupun nggak pakai biaya, biayanya itu adalah nanti buat commission base dari pasukannya, Kang. Kalau travel umroh gimana? Nah, kalau travel umroh berarti mitra-mitra agen-agennya. Jadi Anda launchingnya itu ke pasar gitu ya, menggunakan si agen-agennya ke jeder keluar, itu influencernya. Kemarin pada saat saya di Pekanbaru, saya ketemu dengan seseorang pengusaha travel gitu ya, yang pasukannya udah mulai banyak, yang pada saat kemarin sampai bulan April aja udah berangkatin lebih dari 500 jamaah gitu kalau nggak salah. Itu bisa pakai agennya digerakin, Kang ya. Lebih bagus promo ke KOL atau ads, Kang? Dua-duanya dipakai. Nanti dalam ilmu launching, dalam frameworknya kita belum masuk framework ya. Kalau KOL itu masuknya GV partner, kalau ads itu namanya sumber traffic. Nah ini, jadi kalau kita iklan itu memang ilmu iklan itu ilmu yang kita menggunakan hampir semua keilmuan. Karena ads bakal jalan, KOL bakal jalan, organik bakal jalan. Ya, lanjut dulu ya. Ketiga, relaunch. Meluncing ulang produk yang pernah dirilis, entah karena itu habis, entah itu karena laris, entah karena nggak laku bahkan. Produknya habis nih, produk habis, stok ulang, yuk launching lagi yuk. Nah itu relaunch. Kalau bahasa beberapa UMKM itu restock gitu ya, tapi di relaunch gitu ya. Berlangsung relatif singkat, mungkin cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Yang itu nggak butuh energi effort banyak, karena pernah di launching sebelumnya. Menjangkau list yang belum pernah tersentuh. Ingat, followers Anda kan terus naik. Anda harus terus ngukur followers Anda ya. Misalkan di Instagram itu saya biasa pakai social blade. Contoh saya tunjukin ya akun saya. Saya tuh mantau terus pertumbuhan dari akun-akun perusahaan saya, akun bisnis saya pribadi gitu kan. Termasuk juga akun-akun personal saya di berbagai macam platform gitu ya. Nah, ini saya tunjukin ke Anda contohnya. Nah, ini kan follower nambah terus nih, teman-teman nih lihat ya. Tuh kan follower nambah terus ya. Nah, ini dulu saya nggak konsisten ngupload konten. Kalau Anda ngikutin saya di Instagram, ini minus, minus, minus gitu kan. Padahal dulunya upload, nggak, tapi tiba-tiba nggak upload itu. Nggak upload kan. Sejak saat itu followersnya turun di bawah 1 juta ya, resah di situ kan. Wah, sialan gitu kan. Nah, akhirnya saya rajin lagi tuh. Dapat 800 follower tambahan per harinya ya. Tuh, hijau semua alhamdulillah.
Nah, ini doang nih hari ini nih, merah. Belum penutupan. Pas bahas Palestina langsung merah ya. Ini si Meta ini rada-rada emang ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, karena follower kita terus nambah, ingat akan ada orang baru terus kan? Nah, maka ingat, mereka itu belum tahu produk Anda. Jangan Anda ngerasa bahwa, Kang, produk saya mau udah di launching gitu kan. Loh, justru yang udah di launching mungkin orang udah tahu, tapi kan orang baru terus nambah. Nah, itu makanya ada relaunch. Make sense teman-teman ya, masuk akal ya. Dilakukan jika ada penawaran baru ya, atau misalkan ada tadi butuh cash cepat gitu ya, kurang lebih ya. Kalau nggak penawaran baru karena butuh cash cepat gitu ya. Cocok untuk didapatkan, untuk dilakukan untuk mendapatkan quick cash, cash cepat ya. Nah, ini mindsetnya teman-teman. Ini mindset yang sangat penting teman-teman. Cara nambah followers gimana supaya nambah ya, bikin konten lah. Kontennya gimana? Oh, panjang itu nanti ceritanya ya. Ilmu konten berarti nanti ya. Diajarin tuh nanti di bagian pendampingan, saya ajarkan gimana cara bikin konten cepet. Saya sekarang kalau bikin konten tuh set cepet. Apalagi adanya AI itu memudahkan, AI video, AI tulisan. Wah, udah keren lah pokoknya. Catat teman-teman ya, catat nih ya. Produk lama adalah produk baru untuk market baru. Saya ulangi. Produk lama adalah produk baru untuk market baru. Produk lama adalah produk baru untuk market lama yang tidak tahu atau belum tersentuh. Resapi baik-baik tulisan ini kawan-kawan. Pikirkan, iya juga ya. Bener. Produk lama Anda itu adalah produk baru untuk market baru. Iya juga ya, bener gak Kak Faisal? Banyak di antara kita tuh selalu berpikir sesuatu yang baru terus loh. Padahal produk lama kita tuh produk baru untuk market kita yang baru. Ya kecuali bisnis Anda itu terus, yang followersnya agak nambah. Yang 5 tahun lalu ditanya bisnisnya segitu, cabangnya segitu, omsetnya segitu. 5 tahun lagi ketemu begitu lagi ya, nggak tumbuh ini gimana sih? Gitu. Ya juga ya bener, iya kan bener juga. Makanya, nah ini mindset. Makanya mindsetnya apa? Nah ini kan, ubah mindsetnya berubah omsetnya. Nah, mulai dari sinilah akhirnya apa, ada alumni saya. Kalau Anda pernah dengar nama brand fashion, namanya Jamise Syar'i, punya Kang Septian gitu ya. Beliau alumni saya di Product Launch Dynamite. Beliau cerita gitu ya, Kang, iya juga ya gitu. Saya tuh dulu bikin bikin motif baju tuh, bikin motif kerudung gitu ya. Itu begini-begini, sekarang ya udah tinggal gonta-ganti ininya aja, warnanya, apanya, desainnya gitu. Meledak juga gitu. Atau ada salah satu alumni kita namanya brandnya tuh Hijab Princess, kalau kalian Anda tahu, budak anak fashion pasti tahu lah ya. Nah, itu pada saat dia launching gitu ya, produk lamanya tuh karena ngerasa udah lama gak di launching, gak di stop. Ada sebuah idealisme, kan orang fashion biasanya idealis ya. Terus disimpan gitu lah, Mbak, kenapa gak dirilis lagi, di relaunch aja? Ya juga ya Kang lah kan. Di relaunch lagi dan kenceng juga omsetnya gitu. Nah, hal kayak gini yang memang perlu diinstal di kepala kita supaya kita fokus ke yang menghasilkan. Udah terbukti menghasilkan malah ditinggalin ya, gimana cerita gitu ya. Nah, untuk relaunch produk rutin buat anggota baru, apakah foto tampilan desainnya juga perlu? Ya, itu harus disesuaikan pastinya. Ya, Mas Luhur ya. Disesuaikan dengan pasar yang baru kita garap. Ya. Nanti kita bakal melihat kalau kita megang dan menguasai betul akun kita, biasa kita bakal lihat, oh pasar saya ini ternyata kebanyakan emak-emak, pasar saya ini mahasiswa, pasar saya ini adalah seorang ibu rumah tangga, pasar saya ini adalah ternyata para karyawan, Gen Z misalkan. Itu nanti bahasa disesuaikan kontennya ya. Di remake aja. Dan ada ke dalam konsep konten, Kang Mas, Mbak ya. Namanya repurpose konten. Apa betul repurpose konten? Repurpose konten adalah membuat ulang konten yang lama yang sudah terbukti berhasil. Mau ditunjukin teman-teman contoh konten yang repurpose? Mau ditunjukin? Komen mau kalau mau. Pakai studinya banyak nih supaya teman-teman dapat insight banyak banyak gitu loh ya. Mau ya? Izin saya buka Instagram dulu. Saya akan buka Instagram. Jadi konten saya itu di Instagram itu adalah konten repurpose dari Facebook yang viralnya Masya Allah luar biasa gitu ya. Mana yang di repurpose sama saya? Ini dia, saya tunjukin ya. Nih konten repurpose saya. Ini akun saya. Alhamdulillah 1 juta follower, 1 juta berapa nih? 1.011.000 ya. Sempat kemarin 99.9 ya, 999 turun. Karena saya jarang bikin konten. Disitulah nge-trigger saya akhirnya sharing lagi rutin ya. Nah, ada salah satu konten saya yang ini nih, mana ya? Ntar. Nah, ini saya pakai strategi repurpose.
Nah, enaknya nanti kalau pas di pendampingan Anda tuh banyak case study kayak begini nih. Saya buka-buka dapur nih. Repurpose mana ya? Bentar, tunjukin dulu ke bawah. Yang mana ya? Nah, ini. Kelihatan teman-teman? Jelas? Coba komen jelas. Jelas gitu. Tampilan postingan Instagram saya komen kelihatan jelas? Komen jelas dong supaya saya tahu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini postingan, kalau memang belum sanggup beli mobil gak usah maksa leasing, udah motoran aja. Kalau memang belum sanggup beli rumah gak usah maksa KPR, udah ngontrak aja. Kalau memang belum sanggup beli kantor gak usah maksa ngutang, udah sewa aja. Jangan pusing dengan penilaian orang, pusinglah dengan nasibmu di masa depan jika itu semua kamu lakukan. Kebanyakan masalah terjadi bukan karena kebutuhan yang sudah tercukupi, melainkan karena keinginan yang terlalu tinggi tapi tidak terbeli. Kuncinya adalah sabar, tunda kesenangan, tunda kesenangan. Gaya hidup mewah tidak menunjukkan bahwa kita kaya, justru itu semua menunjukkan bahwa kita banyak kaya. Nah, menariknya adalah konten ini adalah purpose saya dari akun Facebook dan akun TikTok. Punya saya pribadi ya. Dan bahkan dari akun postingan saya sebelumnya. Perhatikan ini kontennya kan carousel ya. Ini kan carousel ya. Carousel kan? Mari kita buka insight-nya yuk. Buka insight-nya nih, insight. Perhatikan, followersnya cuma menjangkau 11%, teman-teman. Follower saya pribadi ya. Sisanya 88,7 itu adalah non followers, artinya nggak follow saya. Kalau bahasa TikTok tuh FYP gitu ya. Kalau di Instagram ya explore, berarti masuk explore. 1,7 juta tuh, padahal follower saya cuma 1 juta. 2 juta reach. Dan dari postingan ini teman-teman, follow-nya 2.200 nih yang bawah, kanan bawah teman-teman lihat. Postingan ini doang saya mendapatkan 2.200 follower teman-teman. Padahal nih ya, padahal konten ini repurpose. Nah kan kalau ada udah tahu ilmunya, oh ternyata ada kayak begitu. Ada ya. Cuman nggak tahu aja Anda kan. Dari mana repurpose-nya? Dari akun Facebook sama TikTok. Dan dari Instagram juga. Nah dari Instagram yang mana Kang? Nih saya tunjukin. Di bawah teman-teman. Ini konten lama saya. Nih ya, nih saya tunjukin ke bawah. Jadi konten lah, ingat tadi ya, kalau produk kan kok ingat message-nya gini. Produk lama adalah produk baru untuk produk market baru kan? Termasuk konten. Nah, ini momen buat Anda nih. Konten lama adalah konten baru untuk market baru. Saya ulangi. Coba tulis ulang di kolom chat supaya ingat. Konten lama adalah konten baru untuk market baru. Nih, repurpose. Dari mana? Dari sini. Kalem saking jauhnya ke bawah ya. Nih, teman-teman. Reels. Kalau tadi kan carousel ya. Ini Reels. Nah, ini loading ya, karena saking bawahnya tuh. Silakan lihat cari tuh di Instagram saya, di konten Reels gitu kan. Ini 555.000 like, 2.600, dan ini kalau nggak salah reach-nya tuh nyampe di angka jutaan, puluhan juta kalau dibuka tuh. Gitu ya. Nah, apa itu aha moment buat Anda? Ingat, produk lama adalah produk baru untuk market baru kan? Nah, sama juga dengan kondisi konten. Konten lama adalah konten baru untuk followers baru. Nah, loadingnya lama nih. Saya buka insight-nya nggak bisa kelihatan ya. Intinya gitu ya, nanti silakan diklik-klik aja akun saya bahwa ada yang namanya repurpose konten. Konten lama adalah konten baru untuk market baru. Benar Mbak Yulia, Tati, dan Widi. Mantap ya. Lanjut. Itu tadi reruns ya. Evergreen. Dibuka terus-menerus tanpa dibuka tutup. Produk yang dijual termasuk kategori star. Ya. Disarankan menggunakan paid traffic. Nah, Anda yang bisa ngiklan, saran saya kalau evergreen itu Anda ngiklan. Ya tentu ini ilmu sendiri kan, ilmu ngiklan kan. Nah maka ilmu ngiklan harus Anda kuasai. Kalau Anda gak kuasai gimana Kang? Ya Anda berarti hire orang jago ngiklan. Yang jago ngiklan entah itu orang yang newbie, yang Anda latih dulu, yang disekolahin misalkan, atau orang ahli, atau bayar agensi sekalian gitu. Ya. Proses funnel terjadi setiap hari. Jadi di si CS Anda itu, ya, si CS Anda itu dilatih agar si CS itu mampu nawarin produk-produk yang lain. Beli fashion misalkan X, tawarin Y, tawarin Z, tawarin bundling. Beli buku A, tawarin B, tawarin C, tawarin D, tawarin A, paket A, B, C, tawarin C, D, E gitu. Itu dilatih. Ya. Cocok untuk menjaga kestabilan cash flow harian.
Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya omset itu stabilnya di atas. Maksudnya gimana stabil di atas? Stabil di atas itu adalah omsetnya sesuai harapan hariannya itu ya puluhan juta, belasan juta, ratusan juta gitu. Nah, itu karena evergreen loans nih. Saya buka dashboard. Kalau mau dibuka, saya buka. Kalau enggak, gak usah. Mau teman-teman? Mau ngeliat lagi? Ini emang kalau punya perusahaan banyak nih enak nih ngeliat-liat ini ya. Dashboard sendiri ini mau gue pikirin ya. Nih, saya buka nih ke Anda nih ya. Kalau mau lihat silakan nih. Contoh evergreennya kita ya. Evergreennya kita gimana, Kang? Mau lihat teman-teman? Mau? Nih, mau ya. Nih, mau lihat. Mau. Kepo ya Anda ini. Nih, ini contoh platform saya di perusahaan yang lain ya. Per hari omset 200 juta, 200 juta, 200 juta atau bulan Mei ya. 120 juta. Kan enak ya per hari 100 juta gitu. Jadi orang tuh banyak yang ngira saya jual ludah gitu kan. Lah, saya ini bisnis Pak di belakang ya lu gak tahu aja kan. Kan gak harus semua saya omongin ya. Kok Kang Dewa jualan di Facebooknya, Instagram, jualan di Instagramnya cuma jualan ebook doang, jualan buku doang, jualan pelatihan doang. Ya karena bisnis yang lain bukannya pasarnya bukan Anda gitu loh. Yang lucu kemarin pas saya jualan SR12. Kang, saya gak pernah lihat Akang posting jualan produk skincare-nya gitu sama herbalnya. Ya itu mah di iklan lah, bukan postingan organik gimana sih? Nah, berarti dia gak paham ilmu ilmu bisnis berarti. Nah, ini contoh ya, baik lagi. Hariannya lumayan. Atau dari sini nih. 300 juta omsetnya, 200 juta, 200 juta, 172 juta, 200 juta, 150 juta, 88 juta, 500 juta, 500 juta. Ini per hari. Nah, ini namanya evergreen. Nah, kok bisa evergreen? Karena produknya sudah winning. Maka syarat untuk Anda itu posisinya evergreen launch, produknya kudu kategori star. Paham teman-teman? Bahasa kalau di iklan, winning produk. Produk saya sekarang buku namanya Melawan Kemustahilan. Ya. Kalau di film itu yang lagi tayang kan Mission Impossible gitu ya. Kalau buku saya namanya Melawan Kemustahilan gitu kan. Itu lagi winning. Wah, gurih itu ngiklan ya. Jeder tung notifikasi email tuh. Wah, ngeri nih gitu kan. Nah, itu namanya evergreen. Jika marketnya besar dan repeat ordernya tinggi, evergreen launch adalah solusi. Ini adalah uh, apa namanya? Konsep launching. Omset segitu biaya iklan berapa? Budget iklan saya gak pernah lebih dari 5%, Kak. Ngirit gak tuh? Enjoy gak tuh? Kok bisa? Ya karena kita bangun bisnis modelnya luar biasa. Alhamdulillah ya. Nanti kita ajarin lah di lain waktu ya. Itu ilmu bisnis model ya. Jadi marketing cost-nya kita gak pernah lebih dari 5%. Kalau di perusahaannya ya. Itu selalu kecil banget. Nah, dengan cara gimana? Dengan berbagai macam cara sing penting ngasilin gitu. Ada kelas Meta Ads? Belum. Kalau di Skill Up belum ada ya. Nantilah saya coba undang talent-talent tukang iklan untuk gabung juga di sini bikin program gitu ya. Belajar SA siap, nanti diajarin ya di sama talent yang lain. Terdobrak mindset tuh siap Kang Rendra, Masya Allah ya. Oke, teman-teman tadi ada berapa jadi launching? Coba resume dulu di kolom chat, resume dulu sebelum saya ngomongin kurva. Ada berapa jenis launching? 4, betul, mantap ya. Cepat ingatnya kan? Apa aja teman-teman 4? 4 tuh apa aja? Nah, ada yang nanya nih, Kang, urutannya mana duluan? Ada yang nanya gitu Kak. Wih, nah ya nih mantap resumenya udah kayak bikin mom ya. Internal loan, GV loan, GV bukan JF, Mbak. VV bukan Pak F. Karena joint venture, venture kan. Relaunch, evergreen, mantap ya. Urutannya mana duluan nih urutannya? Urutannya itu sudah ngurut. Kalau enggak 1, 2, 3, 4 urutannya ya. Ini kasih tahu urutannya ya. Kalau enggak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Jadi sekali lagi, kalau enggak urutan 1, 2, 3, 4, kalau Anda mau nanya ke saya urutannya nih, 1, 2, 4, 3 itu urutannya. Ya, jadi Anda launching dulu internal, ngajak affiliate reseller pasukan jebret tuh kan pakai GV, ya, relaunch lagi, baru di evergreen card. Atau dibalik 1, 2, 4, 3 internal, GV, evergreen, relaunch. Berarti tidak semua produk bisa pakai evergreen ya Kang, tergantung start, cash cow, dan yang lain begitu. Yes, tidak semua bisa di evergreen-kan. Tapi Kang, kalau posisi kita bisnis, benar-benar bisnis modelnya bagus, pasti ada kaidah evergreen-nya.
Karena kalau cuma ngandelin buka tutup doang, cash flow kita nggak bagus. Maka cash flow kita kudu bagus dengan produk yang sudah ketemu winning. Kang, ada rekamannya? Kagak ada, Kang Dendi. Tadi udah disampaikan di awal ya, terlambat masuk. Makanya next time kalau ikutan webinar saya jangan telat ya. Jam 20 pokoknya ya. Beberapa webinar saya mulai jam 19.30. Tapi rata-rata memang kalau di skill up jam 20 ya. Contoh evergreen kayak gimana, Kang? Jualan produk skincare nih. Misalkan winning. Ya udah jualan terus. Dengan organiknya, dengan iklannya. Jualan herbal, susu kambing, deodoran. Winning nih produknya udah terbukti. Bagus. Hajar bleh. Karena tidak semua produk kan star. Kalau teman-teman tahu tentang apa namanya kuadran ya, Boston Matrix gitu ya, Ansoff Matrix, Boston Matrix itu ada dua matrix itu kan. Saya coba ini dulu ya, saya coba tampilkan kepada teman-teman matriksnya. Boston Matrix, saya coba di Google dulu. Matrix. Nih, nih teman-teman yang ini nih. Boston Matrix nanti silakan ada ketik aja di Google, namanya Boston Matrix. Jadi teman-teman produk itu nggak semua tuh kategorinya star. Ya. Ada kalanya semua produk tuh bukan ada kalanya. Awal-awal mereka akan masuk tanda tanya dulu, question mark. Apakah mereka akan jadi apa anjing peliharaan yang cuma nyapain doang? Apakah jadi cash cow, sapi perah atau jadi star? Syarat untuk evergreen launch adalah produk yang Anda miliki kudu star kategorinya. Artinya kalau dalam bahasa iklan, winning produk, paham? Kang jualan jasa gimana? Jasa apa dulu Kang Ibnu? Jualan jasa apa dulu? Macam-macam ya. Justru kalau jasa evergreen rata-rata. Kalau jasa itu evergreen, sertifikasi evergreen. Karena semua orang kan butuh lah bahasa di pasarnya ya. Semua orang ini punya segmennya butuh ya. Tinggal nanti akan bikin relaunch-relaunchnya atau GV launch dengan campaign-campaign tertentu gitu ya. Jasa sablon itu juga bisa evergreen tuh harusnya ya. Bimbel juga sama. Bimbel tuh evergreen dan dibikin relaunch bisa. Karena banyak teman-teman yang bimbel, teman saya di Bandung jualan online bimbel ya, atau offline-nya juga kenceng juga gitu ya. Baik dulu ke kurva ya. Setiap jenis launching punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kurva penjualannya. Nih, ada 4 jenis kurva. Lurus, U, W, dan UE. Saya ulangi ya. Lurus, U, W, dan UE. Apa ini maksudnya? Gitu ya. Kurva lurus adalah, jadi gampangnya gini, kurva ini akan dilihat dari cara Anda nanti membaca laporan keuangan. Laporan penjualan, bukan keuangan. Penjualan, ya. Ada kurva penjualan tuh kurvanya lurus. Kenapa kok kurvanya lurus? Stagnan bahasanya tuh stabil, bahasa Anda kadang bersembunyi di kata stabil padahal stagnan gitu. Karena nggak ada launching. Nggak ada launching-launcingannya. Kalau bahasa ilmu launching nggak ada mental triggernya. Nah, apa itu mental trigger, Kang? Mental trigger adalah pemicu mental pembeli sehingga memutuskan beli. Saya ulangi, pemicu mental orang beli sehingga memutuskan beli. Ya. Karena gak ada yang di-trigger sehingga orang lain ya udahlah, gak beli juga gak apa-apa kok gitu kan. Ya udah kurvanya lurus. Paham sampai di sini? Komen paham kalau paham sebelum saya lanjut nih. Makin malam makin daging nih ya. Wah, kopinya pahit sekali. Lanjut. 2. Kurva U. Berarti kurva penjualan Anda pada saat Anda lihat dashboard itu bentuknya kayak huruf U gini ngek gitu ya. Daging banget wagyu ya. Kita sebelum Idul Kurban kita harus bagi-bagi dulu ilmu daging ya. Hanya di skill up Anda dapat banyak ilmu daging ya, gratisan ya. Kalau mau bayarnya gimana Kang? Tenang, udah ini Anda ikutan pendampingannya bareng saya maksimal 40 orang doang. Kalau nggak bisa ikutan pendampingan, bisa join juga di course-nya ya. Ilmu sales ini bos, mantap. Betul, bener ini ilmu sales ya. Kan saya basicnya juga penjual, tukang dagang ya. Kurva U nih, kenapa bentuknya hurufnya kayak U? Karena di awal ada opening, di akhir ada closing. Bener nggak? Pembukaan, pendaftaran, pembukaan, terakhir penutupan. Promo hilang. Kenapa di opening kurvanya naik? Karena ada, nah, saya ulangi ya, ada yang namanya mental trigger. Pemicu mental orang sehingga memutuskan beli. Saya ulangi. Pemicu mental orang sehingga memutuskan beli. Daging pol ya Kang Adam ya. Siapa di sini yang ngerasa daging juga teman-teman malam ini? Webinar kita malam ini ilmunya daging teman-teman.
Ya. Kalau Anda mau, saya akan lanjutkan sampai jam 20 berapa? Sayang tepar Pak gitu. Mantap ya. Wagyu ini Pak. Boleh di screenshot tuh sama Mbak Ayu ya. Wagyu daging gitu. Belum kurban udah dapet daging gitu ya. Mantap begitu testimoni Anda ya. Sampai kepenuhan nih Kang kenyangan. Oh kalam ya. Oh ada Kang Prima juga. Lanjut siap Kang. Gaskeun. Wah ini Kang Prima Masya Allah ya timnya Kang Hari Firmansyah. Daging ini mah apalagi pemula. Oke lanjut dulu ya. Hope itu harapan. Mereka dikasih harapan bahwa mereka ketika beli produk ini, beli skincare ini, beli herbal ini, beli beli baju ini, beli kerudung ini, ikutan jasa ini, ikutan jasa itu, beli produk digital ini, ada harapan yang diberikan. Si orang beli. Kedua adalah reason, alasan. Ada alasan. Dan kata Ciadi ini gitu ya, orang itu untuk memutuskan sesuatu butuh alasan. Kenapa gue tuh kudu beli? Kenapa gue tuh kudu beli sekarang? Kenapa gue tuh belinya ke elu? Nah, itu harus dijawab teman-teman. Apa teman-teman yang kejawab? Coba catat kenapa harus beli, kenapa harus belinya sekarang, kenapa harus belinya dari kamu. Nah, 3 poin harus kejawab tuh kalau Anda mau jualan. Dipetakan tuh dalam copywriting nanti. Nah, itu reason. Berikutnya, closing. Ada urgensi, ada scarcity. Urgensi itu adalah tentang urgensitas, keterdesakan kenapa mereka tuh saat ini juga kudu beli produk itu. Ya, karena kalau nggak beli bakal begini gitu. Ada scarcity, keterbatasan. Karena apa? Stoknya sangat terbatas misalkan. Bonusnya terbatas. Kayak saya malam ini, saya akan memberikan promo buat Anda untuk pendampingan kan. Saya batasin cuma 40. Maka kalau misalkan Anda nggak termasuk 40, tunggu tahun depan ya. Saya nggak akan buka lagi, malas ya. Buka tahun depan aja lah gitu. Jadi kalau Anda memang beneran serius mau dan punya budget untuk pendampingannya mampu, Anda akan join. Kang, saya mah gak ada budget, gak usah maksain. Ya. Tidak ada paksaan untuk ikut pendampingan. Masuk Islam aja gak ada paksaan apalagi ikut pendampingan kan. Lanjut ya. Kurva W. Nah, bentuknya kayak huruf W. Naiknya 2 kali. Di awal, di tengah, di ujung 3 malah. Ya. Kenapa di awal naik? Karena ada opening. Kenapa di akhir naik? Karena ada closing. Kenapa di tengah naik? Ayo, tebak-tebakan yuk. Budget berapa? Nanti Mbak diakhirin. Informasiin di akhir. Yang pasti harusnya mah bayaran saya 3 bulan pendampingan itu 100 jutaan pendampingan. Buat klien-klien saya yang udah ikut jadi klien masih tahu lah. Saya nggak bohong emang segitu. Cuma karena pendampingannya online saya turunin harganya karena kita kan lebih ini lebih fleksibel kan. Dan Anda insya Allah bakal lebih terjangkau lah gitu ya. Kenapa tengah-tengah teman-teman ada relaunch ya? Wah, ada canggih jawabannya relaunch new product. Bukan. Ini ngomongnya soal ini bukan laporan bulanan apa namanya perusahaan yang itu dilihat kurvanya ya. Tapi dari pas masa promo launchingnya itu loh. Kalau dalam sebulan zoom outnya ya, ya tentu tadi ada relaunch, ada promo kan, ada new product. Ini pada saat launchingnya itu loh. Misalkan hari ini tanggal berapa nih tanggal ini? 29 atau anggap nanti lah tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juli ada Juni sorry 1 Juni sampai 7 Juni ada launching. Nah dalam seminggu itu kenapa di tengah-tengah naik? Ya. Nah karena apa teman-teman? Nah belum ngejawab, ayo. Ini malah ada yang nanya, Kang bisa DP gak? Bisa DP nanti. Ya cuman ya cepet-cepetan kan. Ya kita nerima yang lunas lah gitu ya. Nah lanjut ya. Harga naik atau diskon berkurang teman-teman. Makanya karena ada informasi besok harga naik gitu ya. Kalau kata Venira apa Senin harga naik gitu ya. Tapi gak boleh bohong ya harus naik beneran. Kalau saya bikin promo biasanya di skill up teman-teman. Anda bisa cek. Kalau udah harga gak promo, gak promo. Bisa dicek tuh di course-course dan ebook-ebook saya di platformnya. Kalau udah gak naik, ya gak naik. Kalau udah di harga naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat gitu. Termasuk malam ini nanti teman-teman ketika mendapatkan informasi tawaran dari saya untuk jadi pendamping atau course-nya, manfaatin aja karena khawatir nanti keburu full gitu atau keburu keburu lewat promonya ya. Kenapa di awal naik? Ada hope, ada reason. Di akhir naik kenapa ada urgency dan ada scarcity. Pertanyaannya, apa meta trigger di tengah teman-teman? Untuk pendampingan rekomendasi perusahaan apa saja, Mbak? Pokoknya selama ada dijualnya. Selama produknya halal saya dampingin lah mau. Kalau produknya yang nggak halal, yang haram saya nggak mau. Nanti menjadi wasilah keburukan. Panik buying, apalagi FOMO, apalagi. Bukan karena itu, Kang Mas. Tapi itu bisa diciptakan kok. Itu juga bisa diciptakan.
Tapi kalau dalam harga naik, mental triggernya adalah urgensi dan saving dan juga low price. Urgensi sama, ada yang naik nih, karena kan buru-buru kan, panic attack bahasa Kang Renda ya. Saving, bisa ngehemat daripada gua join besok, mending sekarang, bener nggak? Kan menghemat, ya. Low price, apa itu low price? Harganya murah, harganya murah mending sekarang gitu daripada besok. Nah, limitasi salah satunya, kalau limitasi kan itu scarcity di bagian ujung. Kan nggak ada limitasinya kalau di tengah. Kan nggak ada alasan orang beli di tengah. Scarcity itu di ujung, di akhir, di closing. Nah, masalahnya adalah Anda tahu gak mental trigger ada apa aja? Ini ada berapa mental trigger, teman-teman? 7, teman-teman. Mana Kang 7 itu? Yang warna biru. Yang warna biru tuh mental trigger. Hope, reason, urgensi, saving, low price, urgensi, scarcity. Ya. Kurva UE. Nah, naiknya 4 kali. Teman. Satu lagi kira-kira kenapa? Satu lagi kira-kira apa? Yang di awal naik itu kira-kira kenapa, teman-teman? Kan opening udah jelas tadi ya, closing udah jelas. Yang berikut di tengah kan naik karena ada harga naik. Nah, karena apa? Ada bonus kejutan, Kang. Anda ngasih bonus kejutan di tengah-tengah. Ya. Kang Dewa lagi main scarcity atau emang nggak mau lebih dari... Emang saya nggak mau lebih dari 40. Itu scarcity, itu scarcity. Cuman saya nggak mau emang ke 40 gitu. Cukup 40 aja lah, ya. Supaya lebih intens, lebih dalam. Kan? Saya dulu waktu ngebina pasukan, maksimal juga 40, ya. Kalau di workshop saya dibantu fasilitator. Masalahnya ini saya nggak pakai admin. Adminnya cuma admin untuk informasi reminder doang, boleh kan, bukan untuk mentoringnya, ya, karena saya kan langsung turun, ya. Kalau misalkan saya fasilitatornya ada, mungkin bisa nyampe 120 peserta gitu kan. Kalau saya sendiri kan terbatas jempol, ya, terbatas sebalesin-balesin gitu. Kasih case study-nya ya, itu case study udah banyak, nanti udah ini ada case study ya. Hope, reason, urgensi, scarcity, urgensi, saving, low price, bonus kejutan apa, ayo, tahu gak? Apa mental triggernya? Surprise, kejutan, dan greedy, rakus, teman. Di dalam kepala kita itu ada yang namanya rakus. Makanya kenapa orang kalau dikasih bonus goyang kan? Ya, karena memang itu. Ya. Nah, ada 9 kartu. Kalau di workshop tuh ada yang namanya kita main board game pakai kartu ya. Makanya ada namanya kartu konversi ya. Nah, sadarkah kalian dalam proses launching itu ada yang namanya proses pre-launching. Yang dalam pre-launching itu kita belum jualan apa-apa. Tapi kita sudah capek di bagian itu. Kenapa capek, Kang? Karena mental triggernya dikeluarin di awal. Nah, ini ilmu yang tidak semua orang tahu, teman-teman. Anticipation, curiosity, story, commitment and consistency, credibility, authority, emotion, liking, celebrity, common enemy, ya, apalagi event, community, fear, social proof, kontroversi, proof, itu semua keluar di awal. Kang, itu teh apa maksudnya? Contohnya gimana? Contohnya ada. Kalau Anda ngelihat slide saya nanti di ujung tuh ada contohnya semua itu. Ya. Dan itu 18 kartu konversi. Ya. Conversation. Nah, baru launching tuh, jeder. Baru keluar tuh yang tadi. Itu pun kalau Anda sudah tahu kartu konversi, mental trigger di ilmu product launch dynamite ya, akan ada banyak tuh. Masalahnya saya yakin Anda di sini sedikit yang tahu tentang ini mental trigger. Dan ternyata ilmu launching itu serumit ini, kawan-kawan. Makanya kenapa Anda sekarang tiba-tiba launching krik-krik gitu kan. Nyes, ya karena belum tahu ilmunya aja. Anda langsung jangan judgement, rezeki saya cuma segini, saya mah gak bakat jualan. Belum tahu ilmunya aja. Kalau udah tahu ilmunya, insya Allah nanti kebayang cara eksekusinya. Nih, banyak kan? Nah, kan? Banyak ya? Liar ya? Liar ya? Ya Allah Kang Muhammad. Nah, makanya butuh ilmu lebih dalam ya. Nih, teman-teman. Tuh, tuh ya. Nah, jadi sebenarnya Kang kalau ditanya nih ya, tadi kan sudah jelas ya konsepnya ya. Sekarang frameworknya nih. Siapa yang pengen tahu frameworknya, teman-teman? Itu yang seks ilmunya artinya apakah? Artinya tentang kecantikan, beauty, ya, sesuatu yang bikin daya tarik, daya pikat, itu maksudnya seks di situ ya. Oh, gitu ya.
Tadi kan sudah tahu konsep dan mindsetnya ya. Nah, sekarang frameworknya gimana? Nah, kalau saya di kelas bahas case study-nya dulu sebelum masuk framework. Kenapa iPhone tuh meledak mulu, ya? Kenapa film Spider-Man rame? Kenapa ini rame? Kenapa itu rame, gitu ya? Cuman kita nggak akan bahas lah karena ini kan sangat panjang kalau dibedah ya. Kalau di workshop kan kita ada waktu untuk ngebedah kan. Jualan mobil doang, jualan film horor nyampe 9 juta penonton ya. Ini mah boykot gak usah lah ya. PS ya, rame ya. Nah, Marvel ya. Ini yang terbaru nih, yang saya dapat kabarnya ya. Terbaru dari di 1 hari yang lalu ya. Film Jumbo, mungkin Anda nonton. Siapa yang nonton film Jumbo? 9,9 juta penonton. Nah, bayangin tuh. 9,9 juta penonton. Kalkulator saya langsung ngitung ya. Kali 17.000. PH itu dapat 15.000 sampai 17.000, teman. Anggap paling kecil 15.000 deh. 15.000 kali 9,9 juta, kalkulator error. Ratusan miliar ya sekali bikin film ya. Nah, ternyata itu tuh ada polanya. Nah, pola-pola mereka yang meledaknya apa sih? Nah, ada kisah faktornya. Kalau di workshop saya bikin analisa dulu. Versi pendapat peserta. Yang akhirnya nanti saya akan luruskan kenapa bisnis itu sukses, meledak, kenapa ini gagal. Dikestadikan dulu, Makanya tadi ada yang nanya case gimana. Kalau di workshop kan enak ketemuan. Ya. Tapi kalau di webinar gak perlu lah, Anda skip dulu aja ya. Nah, ini frameworknya teman-teman. Frameworknya ini. Monggo di screenshot. Jadi frameworknya itu adalah ada 9 framework. Ya, ada 9 langkah jatuhnya. Dari mulai customer segment, value proposition, resources, preparation, traffic source, ya, terus juga GV partner, pre-launch content, building buzz, dan juga conversion. Dan inilah kunci ketika kita pengen launching itu bisa benar-benar meledak. Kalau tadi ada yang nanya, Kang, ada ke case tadinya contohnya tentang kayak meta trigger tadi? Nih saya tunjukin slide saya ya. Saya akan tunjukkan slide saya itu ada 400 sekian. Di bagian mental trigger, nah ini mental trigger, ilmu mental trigger. Nih teman-teman, tuh, ini mental trigger, tuh. Penjelasannya intinya apa, insight-nya apa, contohnya gimana, nah, itu detail. Mau slide ini teman, mau slide-nya nggak? Slide-nya tuh, contoh-contohnya banyak. Cuman kalau yang webinar gratisan ya saya nggak bisa bagiin kalau slide-nya ya. Nanti yang buat pendampingan lah kita kasih support ya. Itu pun harus cepat-cepat eksekusi transfernya ya. Pokoknya kan tuh kita sekali lagi kita nggak cuma sekedar ngomong doang bahasanya, kita memang eksekusi. Nah, bahkan ketika saya ngarahin Kirun Makarun, ini Ricky Harun ya, itu saya arahin, makanya meledak penjualannya. Tuh slide-nya ada total 493 slide. Nah, gila nggak tuh? Oke, teman-teman, sampai di sini. Coba satu kata untuk webinar malam ini. Satu kata untuk webinar malam ini. Itu dari buku ya? Bukan dari buku, itu materi workshop. Buku mana coba? Sampaikan kepada saya buku mana tentang tentang launching di Indonesia. Nggak ada ya. Maksudnya ini dari luar juga gitu kan, praktek banyak gitu ya. Daging premium gurih, wah bisa di screenshot tuh Mbak Ayu ya testimoni malam ini. Oke, saya mau nanya kepada Anda sekarang. Di sini kan tadi yang penasaran. Siapa yang penasaran pengen ikut pendampingannya, teman-teman? Pengen ikut pendampingannya, penasaran sama value pendampingannya apa, penasaran sama harganya berapa, penasaran sama semuanya gitu ya. Siapa yang penasaran? Coba komen saya gitu. Siapa yang penasaran? Ada? Siapa yang mau didampingi, teman-teman? Nih, saya coba akan buka slide-nya ya untuk menawarkan kepada Anda di sini. Intinya adalah malam ini juga bagian dari rasa syukur saya karena mau launching dalam arti pendampingan untuk bantu teman-teman UMKM nih. Mau didampingi persiapan launchingnya oleh saya selama 3 bulan? Coba komen mau. Kalau mau komen mau. Mau. Produknya apa dulu, Deng? Selama saya sanggup, insya Allah saya akan bantu arahkan. Tapi biasanya sih rata-rata karena saya workshop product launch dynamite sudah lebih dari 10 batch ya. Berapa tahun gitu. Termasuk juga saya pribadi kan biasanya macam-macam. Biasanya rata-rata tuh case tadinya udah pernah kita lakuin gitu. Jadi insya Allah nanti bakal relate ke Anda juga. Oh kan sertifikasi produk mantap, siap. SaaS, apalagi SaaS kan. SaaS mah mainan kita ya.
Itu produk SaaS mah ya. SaaS tahu ya, service ya. Produk platform kan. Susu tahu mantap, bisa fashion muslimah apalagi. Banyak produk alumni kita yang omsetnya udah miliaran, properti juga pernah. Buat teman-teman yang mau didampingi, ya, mau didampingi, kalau saya mau buka-bukaan red card saya, ya, pendampingan itu 3 bulan, itu 100 sekian juta. Ya, tapi kalau digital, ya, karena digital nih, karena online, gitu ya, saya akan buka di harga normalnya 29,5 juta. Berapa lama? 3 bulan. Itu harga normalnya. Tapi saya tahu beberapa di antara Anda atau bahkan hampir semuanya pengen apa? Pengen harga yang terjangkau buat kantong, tapi maksimal untuk hasil gitu ya. Bener gak? Siapa yang merasa demikian? Yang pengen minim di kantong tapi maksimal di hasil? Saya gitu coba. Hahaha, ngaku aja udah ya. Nah, maka kawan-kawan semua, buat kalian semua yang malam ini nyimak, bersyukurlah dari total kurang lebih 1.000 lebih di grup WA yang hadir ada setengahnya, 500 gitu ya. Saya akan lempar di harga diskon 50%, 14,7 juta selama 3 bulan. Sekali lagi, selama 3 bulan. Dan ini bisa terbilang sangat-sangat terjangkau. Karena 3 bulan jatuhnya. Udah kayak sebulan bagi 3, berapa? 15 juta bagi 3 kayak 5 juta per bulan. Nah, tapi saya tahu juga, saya nggak tahu dulu nih. Siapa yang mau dapat diskon lebih, teman-teman? Yang mau diskon lebih? Komen mau, kalau mau. Mau gitu ya. Mau gitu ya. Kalau maunya banyak, kita validasi langsung, tembak diskonnya besar langsung. Nah, karena yang mau banyak, tapi balik lagi ya, ini saya batasi 40, jadi nanti tim Skill Up akan memberitahu saya ketika 40 sudah terisi gitu ya, maka akan langsung ditutup dan waiting list tahun depan. Saya gak cuman sekedar ngomong, gak cuman promo, gak cuman gimmick gitu ya. Ini beneran ya. Jadi saya tuh bahasanya tuh ya lu join silahkan, gak join gak masalah, gue mah gak rugi gitu bahasanya. Nah, apa promo dari saya buat kalian semua? Kalau memang pengen ikutan join program pendampingan selama 3 bulan ini, diskonnya 70%. Dapatnya artinya Anda cuma ngeluarin 8,8 juta setengah. Bayangkan 3 bulan programnya didampingi oleh saya. Sekali bayar 8,8 juta, gak usah bayar-bayar lagi. Nah, monggo tuh, Anda sudah tahu sekarang harganya 8,8 juta. Jadi buat 500 orang yang nyimak, kalau yang seriusan monggo buru-buru aja ya. Nanti klik link yang ada di chat, belum bisa share linknya, tenang ya. Apa saja yang didapatkan, Anda perlu tahu dulu. Saya gak mau juga jualan kucing dalam karung gitu ya. Saya gak mau Anda nanti pas join itu, ini join apa sih? Saya jangan-jangan FOMO. Enggak, saya gak mau Anda FOMO. Saya nggak mau Anda join hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin katakanlah kayaknya butuh, nggak mau kayak begitu. Karena siapapun Anda pengen ngambil keputusannya karena memang logis, memang dibutuhkan benar-benar.